105.8, 105.8 Ramaco. More than information you can get. The magic of Jakarta, night and day. Listen and talk to Ramaco 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramacofm.com. Ramaco Magic Jakarta. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ramaco 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam Magic Listener. Malam hari ini Rizky Bahtiar kembali bersama Anda di hari Kamis, hari ketiga di bulan Januari tahun 2008. Seperti biasa setiap pukul 8 malam sampai pukul 9.30 setiap Kamis malam tentu saja kita masuk ke program Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dan di ujung telepon saya sudah tersambung bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah sekian lama kita bisa ngobrol lagi di udara Siwo nih. Baik, gimana? Lanjut, oke. Baik, untuk Magic Listener silakan Anda bisa sharing juga bersama Siwo Agus Hidayat malam hari ini via telepon di 633-2705. Silakan 633-2705. Dan Siwo silakan, mungkin ada yang sampaikan dulu sebelumnya kepada Magic Listener. Kita tunggu aja. Oke, ini sebenarnya sudah ada yang tersambung sebentar. Halo, selamat malam Pak Siwo. Selamat malam. Halo. Aduh, kedengaran. Halo Pak Siwo, mohon di-sharing Pak Siwo sedikit nih. Pak Siwo pernah melontarkan kata-kata Rasulul Dohir dan Rasulul Batin.
Pertanyaannya, kalau Rasul Batin itu apakah terkait dengan akli gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak Siwo pernah melontarkan jangan dibawa ke dalam, tapi jangan dibawa keluar, tapi dibawa ke dalam. Itu maksudnya gimana gitu? Apakah itu terkait dengan akli juga? Tentang apa ini dibawa keluar? Itu pembahasan yang kemarin, lupa kasusnya apa, tapi kayaknya itu gitu. Wah, saya mungkin lebih lupa lagi nih. Oke. Satu lagi, kalau berpikir tertib itu maksudnya mengaktifkan akli ya, apa begitu lah kira-kira? Kayaknya gitu aja Mas Iwo, mohon di sharing, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan Siwo. Tadi siapa ya? Bapak siapa tadi juga sebelum sebut namanya. Langsung terlalu semangat Siwo. Iya sih, semangat sih. Terus yang pertanyaan yang kedua itu saya nggak mampu menangkap maksudnya. Oke. Saya nanya kemarin tentang apa, kayaknya beliau lupa. Saya kebetulan lupa juga. Kita simpan dulu aja mungkin Siwo ya. Baik, sekarang sudah tersambung dengan telepon berikutnya ini Siwo. Oh, gitu. Boleh. Langsung aja ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Boy. Dengan Boy di mana? Saya lagi di jalan. Di jalan. Oke, silakan langsung kepada Siwo. Halo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Siwo. Kalau di dalam Islam ini kan banyak aliran ya Siwo ya. Apalagi kalau Syiah gitu kan, ada ahlul bait para imamnya gitu. Jadi begini Siwo, yang saya mau saya sharingkan, bagaimana kalau kita itu tidak menganut ahlul bait, para imam atau sahabat, tapi kita menuju ke Rasulullah aja, Muhammad SAW, dan langsung kepada Allah gitu. Bagaimana sih kalau misalnya ahlul bait itu ya kita tidak agung-agungkan, karena selama ini saya lihat karena ada ahlul bait dan para sahabat yang seolah-olah mereka itu orang suci yang akhirnya mendewakan mereka gitu. Bagaimana sih, Wo? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Boy. Ya, silakan Siwo. Satu-satu aja ya, Mas. Satu-satu monggo silakan. Nanti udah bingung. Ya, baik. Ya, saya ambil ya. Kepada seluruh Magic Listener beserta seluruh staf dan keluarga besar anakku, semoga kalian diberkahi dan semoga kalian mampu mempercepat proses menuju ke kesejatian diri. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, majelis yang berbahagia, sebagaimana biasa kita sharing kembali, kita berjumpa lagi. Jangan lupa, saya bukan narasumber, saya teman Anda semua. Saya duduk sama tinggi bersama Anda dan saya berdiri sama rendah bersama dengan semua. Jangan tergesa-gesa menerima, juga jangan tergesa-gesa menolak. Untuk menerima atau menolak butuh satu kecermatan tertentu, butuh kewaspadaan tertentu, karena akan ada akibat logisnya masing-masing. Mari kita selalu tambahkan, tingkatkan fokus tujuan hidup kita, kemudian agar kita bisa lebih mempercepat proses, khususnya proses spiritual, kita harus selalu mewaspadai niat. Dan agar kita tidak overlap dalam seluruh aktivitas, kita harus punya agenda, mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang tugas, mana yang bukan, dan kemudian kita konsentrasi kepada yang primer, baru kemudian kepada yang sekunder. Nanti kita sudah berbahagia dan kita masuk yang pertama. Tadi sudah diawali oleh Bapak X. Beliau mengangkat permasalahan yang kayaknya sudah beberapa kali kita sharingkan, yaitu tentang adanya Rasul Zahir dan Rasul Batin. Kalau Rasul Zahir kita kayaknya enggak ada problem karena sudah sangat mudah dipahami. Rasul Zahir itu seseorang yang mempunyai jabatan, mempunyai pangkat dan didekripsikan di wisuda dari atas, yang dia menjabat sebagai wakil Tuhan. Kalau Rasul Batin, nah tadi ditanyakan, apakah Rasul Batin itu akli? Gitu ya. Nah, kayaknya kita harus bedakan antara akal dan akli. Untuk sebelum membedakan akal dan akli, saya mohon maaf sebelumnya karena harus mundur sebentar. Kayaknya kita harus bedakan antara
akal dan fikir. Tapi ya nanti merambat lagi, kita harus juga bedakan antara akal dan nafas. Jadi pelan-pelan tapi global saja sama Mas. Kita mempunyai diri yang jasad dan yang batin, yang jasadiah dan yang rohaniah, yang lahiriah dan batiniah. Kita punya fisik dan kita punya non fisik, kita punya material dan kita punya yang non material. Di dalam diri yang non materi kita, di dalam diri yang spiritual itu kita punya dibekali dua power yang luar biasa, yaitu yang satu unsur dari atas namanya akal. Jadi akal itu pure spiritual, batiniah. Kemudian perangkat kedua, sarana yang juga sangat canggih, yaitu nafas. Tapi nafas itu berangkat dari bawah, sehingga hewan juga punya. Kalau akal berangkat dari atas, malaikat punya. Nafas nggak punya perangkat dari bawah, sehingga tidak punya malaikat hanya punya akal karena tidak punya perangkat dari bawah. Nah, dalam diri manusia itu ada akal dan nafas. Akal itu sesuatu yang selalu mengajari kita untuk berbuat benar, memilih yang benar, terus berproses mendekati yang maha benar. Suara akal selalu begitu. Dan kita mudah mendengarkan suaranya manakala kita sering membaca diri. Pada saat kita mau berbuat buruk, dia pasti berteriak-teriak. Pada saat kita berbuat baik, dia mesti tepuk tangan, dia mendukung kita. Berbeda dengan nafas. Nafas itu karena unsurnya dari bawah, dari fisik, sebagaimana hewan juga punya, maka dia lebih maunya itu kecenderungannya ke bentuk diri, kedirian, egoisme, keduniawian dan sebagainya. Meskipun dia yang bagaikan hewan yang liar tapi sangat canggih itu manakala dia kemudian mampu dikalahkan oleh akalnya, kemudian dididik, kemudian dimanage oleh akal, maka nafas itu akan mempunyai tenaga dorong yang luar biasa untuk melejitkan manusia ke arah yang dikehendaki oleh akal. Nah, saya membawa istilah saja agar mudah itu. Kalau akal kita sudah bisa menjadi suami dan nafas sudah menjadi istri, apalagi sudah lebih dari itu, sudah menyatu antara akal dan nafas, maka seseorang itu dirinya sudah tidak pecah. Jadi kalau dia punya tujuan sama antara akal dan nafas, dia punya motivasi sama antara akal dan nafas, dan semua aktivitas yang ada dalam dirinya, semua fasilitas yang ada dalam dirinya, yaitu nanti ada fikir, ada indera, ada fisik, itu pasti bedeh. Karena panglima besar yang dalam diri kita itu ada dua, yaitu akal dan nafas. Pada saat akal dan nafas sudah menyatu, maka diri seseorang itu menjadi luar biasa. Jadi akal dan nafas itu perangkat sangat canggih, super canggih, spektakuler yang dia adanya dalam batinnya kita. Sering nanti dikaitkan dengan istilah misalnya akal itu dengan nurani, nur, nurani, cahaya yang selalu memancar di dalam diri kita. Sering juga diistilahkan dengan fitrah. Jadi selalu dia mengajak kepada kebenaran dan ke sumber kebenaran. Nah, dua panglima itu dia rebutan pada saat belum menyatu ya, pada saat masih ada gap keduanya antara akal dan nafas. Dalam dada kita itu masih ada dua mazhab, masih ada dua komandan yang saling bersaing antara kebenaran dan kesembarangan, antara kebenaran dengan kebebasan yang semau gue. Itu mereka kedua panglima itu rebutan. Rebutan apa? Rebutan indera dan fisik. Caranya bagaimana? Dengan menguasai pikiran. Nah, sehingga pikiran itu dia merupakan komandan yang akan meneruskan perintahnya ke indera dan fisik, dan itu diperebutkan antara akal dan nafas.
Kita tahu bahwa pikiran itu mengkait kepada sarana yang disebut otak. Nah, malaikat tidak bisa karena malaikat tidak punya perangkat keras. Malaikat tidak punya otak. Jadi malaikat tidak bisa berpikir, tapi dia bisa berakal. Hewan bisa berpikir karena punya otak dan punya nafas, tapi berpikirnya sembarang, tidak tertib. Karena yang memandu hewan itu hanya nafas tidak punya akal. Pada saat pikiran kita itu dipandu, dikomandani, dipanglimai oleh nafas, maka pasti menjadi alat yang sangat berbahaya. Karena dia mesti semau gue, egoistis, kesembarangan, kesemrawutan, tak tertib, dan seterusnya. Nah, pada saat mekanisme otak kita dalam berpikir itu dikomandani, dipanglimai oleh akal, yang selalu mengajak kepada benar dan sumber kebenaran, dan kaidah-kaidah akal bisa diterapkan di dalam berpikir, maka itu disebut dengan akli. Itu disebut dengan berpikir tertib. Ya. Jadi syarat berpikir tertib itu pertama tujuannya harus benar. Manakala tujuannya tidak benar, secanggih apapun pikiran seseorang akan menjadi tidak produktif, tidak bermanfaat. Ya. Banyak kan orang jenius dalam makna berpikir, tapi bisa saja kejeniusan itu untuk hal-hal yang tidak positif. Jadi kalau tadi dinyatakan apa yang disebut Rasul Batin, yang disebut Rasul Batin itu yang akal. Pada saat akal mengendalikan pikiran, mekanisme ada pada otak, nah, itu disebut proses akliyah. Hasilnya disebut akli. Nah, nanti pada kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat itu, untuk ayat-ayat yang muhkam itu hanya boleh disentuh oleh syarat-syarat orang yang sudah mampu menggunakan cara berpikir yang akliyah. Jadi mendekati dalil nakli, tapi khusus yang paling rendah yaitu ayat-ayat yang muhkam atau hadis-hadis yang qat'i, itu harus menggunakan akli. Manakala cara berpikirnya itu masih pakai nafas, masih didominasi nafas, maka seseorang sama sekali tidak boleh menyentuh, menafsiri, meskipun itu nilai hadis yang paling jelas yang disebut hadis yang qat'i, ataupun ayat yang paling mudah dipahami yang disebut dengan ayat yang muhkam. Itu syarat pertama adalah orang yang sudah mampu menggunakan akliyahnya, bukan berpikir sembarang. Bagi orang yang berpikir sembarang, belum mempunyai kaidah-kaidah berpikir dalam makna kaidah sesuai dengan hukum akal, maka akan menjadi runyam nanti penafsirannya. Jadi itu tentang untuk membahas Rasulul Batin itu utusan Allah yang ada pada setiap diri kita masing-masing. Manakah itu? Itulah nurani. Manakah itu? Itulah akal. Manakah itu? Itulah fitrah. Orang mungkin sering menyebut juga hati kecil, misalnya begitu ya. Tapi kalau hati kecil itu masih sangat bisa bias pemahamannya. Kerja akal bekerja sama dengan otak namanya akli. Nah, kalau sudah bisa berpikir akliyah, maka kita tahu kan bahwa pusat kontrol seluruh perintah dari indera dan fisik itu ada pada syaraf-syaraf yang ada di otak kita. Maka indera dan fisik kita akan menjadi baik manakala cara berpikir kita akliyah, karena dikendalikan oleh sang komandan, sang panglima yang disebut akli. Tetapi cara berpikir kita yang sembarang karena didominasi oleh kekuatan nafas yang dia memang selalu sembarang dan cenderung ke egoisme, cenderung ke arahnya itu dominasi diri, bukan dominasi Tuhan. Kalau akal dia mengarah ke dominasi Tuhan. Kalau nafas mengarah ke dominasi diri. Kecuali nafas yang sudah, nanti ada istilah nafas mutmainah misalnya. Nafas yang sudah dia itu menyatu dengan dengan akalnya. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang kaitannya dengan Rasulul Batin, dengan akal, akliyah, berpikir tertib, dan tadi di yang nomor ketiga itu terkait dengan berpikir tertib. Jadi berpikir tertib adalah berpikir yang sesuai alur aturan main menurut kaidah-kaidah akal.
bukan kaidah nafas. Kalau kaidah nafas ya berpikirnya mesti sembarang. Yang penting aku seneng, yang penting aku suka, yang penting aku menang. Saya mengukur semau saya menilai semau saya, walhasil semau gue. Itu sangat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dia mesti tergesa-gesa untuk menilai sesuatu, dia mendata sesuatu tidak proporsional karena kaidahnya tidak jelas. Ya, akhirnya semua menjadi tidak tertib. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Dan terima kasih kepada Bapak X tadi. Kita lanjut ke yang kedua. Bapak Boy. Bapak Boy. Iya. Bapak Boy ya. Betul. Bapak Dedi dong mestinya. Nggak apa sih. Wah, mudah terus beliau. Iya. Dalam Islam banyak aliran. Antara lain beliau menyebut adanya mazhab Syiah. Kemudian ada juga menyebut beliau bahwa ada kelompok-kelompok yang berahlul bait. Istilahnya beliau ini agak lucu ya. Ahlul bait gitu loh Pak, kok pakai ahlul bait. Bagaimana kalau kita langsung ke Rasul saja? Karena beliau melihat bahwa dengan adanya konsep tadi itu ahlul bait atau sahabat atau apa tapi malah orang mendewa-dewakan dia. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Satu, tentang kita kenapa tidak langsung ke Rasul saja? Saya pernah loh Pak dijawab begini. Kok jawab masa langsung ke Rasul? Kenapa nggak langsung ke Allah saja? Kan lebih ke pusatnya lagi gitu ya. Itu jawaban mungkin sambil seloroh ya. Tapi seloroh yang bagus. Ya kan dalam kita beragama khususnya intinya diajari agar kita itu berproses menyempurnakan diri semakin mendekati yang sumber sempurna. Jadi pusat tujuannya Allah, jelas kan. Masalahnya bagaimanakah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apa kita mau ngarang sendiri? Memang kita bisa, gitu kan? Aturan main untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bagaimana? Karena pentingnya masalah itu dan karena Allah itu sumber kebahagiaan, sementara semua orang butuh kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan fasilitas yang luar biasa, yaitu fasilitas keguruan, fasilitas kepemimpinan, fasilitas Sang Maha Guru yang ditunjuk untuk membimbing manusia, yaitu para Rasul. Maka untuk kita bisa bahagia, itu caranya harus mendekati sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara mendekatkan itu? Nah, kemudian diajari oleh Allah melalui wakilnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, situ jelaskan semua. Nah, permasalahannya kemudian ada perintah bahwa yang harus kita taati itu diserukan khususnya memang seruannya kepada mukmin ya. Jadi memang agak spesial itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah dan seterusnya. Ila akhirih wasallallahual aliyil azim. Kita juga diperintah untuk selain taat kepada Allah, bagaimana caranya mengikuti, yaitu dengan mentaati pendidikan dan aturan main yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan jadi ada dan atiullah, kemudian wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini yang memang agak jarang dibahas nih Mas Boy. Itu ada perintahnya kok Mas Boy. Jadi kita tidak bisa hanya taatnya itu kepada Allah dan Rasul itu tidak. Karena ada perintah kita harus taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu jamak dari waliul amr. Ulil amri itu yang memerintah, yang memutuskan urusan, gitu. Siapa? Pemerintah siapa? Di sana dinyatakan yang diseru itu orang mukmin. Jadi pemerintah kaum mukminin gitu loh. Jadi selain kita diperintah taat kepada Allah melalui Rasulnya, kita juga diperintah untuk taat kepada Rasulnya itu melalui taat kepada ulil amri. Orang sering menyebutnya dalam bentuk person disebut sebagai Amirul Mukminin.
Karena memang dia amirnya orang mukmin. Dia disebut waliul amri mukminin. Nah, jadi tadi yang disebut bersahabat-sahabat atau beralul-alul bait atau berimam-imam itu ada perintahnya Mas Boy. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan data buat penjenengan dan juga buat magic listener yang lain bahwa dalam menilai sesuatu kita memang harus hati-hati ya. Kalau datanya kita belum lengkap, kayaknya kita lengkapi dulu datanya. Kemudian meskipun datanya sangat lengkap, tapi kalau analisanya tidak tertib dengan cara berpikir yang sembarang tadi, itu juga akan kacau juga. Apalagi kalau hal seperti itu untuk menilai orang, apalagi menjustifikasi, mengklaim, menghakimi, apalagi dan seterusnya gitu, itu akan sangat berbahaya. Sampai ada misalnya, tadi juga disebut yang saya lihat itu banyak yang mendewakan itu para ahli bait itu. Itu soal personal sih Mas. Jadi soal person-person kita tidak bisa globalitas seperti itu. Dan juga di sini masih ada permasalahan yang perlu kita angkat. Apa sih yang dimaksud definisi mendewakan itu yang seperti apa sih? Itu saya pernah ngelacak itu apa ya? Mendewakan dengan satu lagi itu namanya apa ya? Ada istilah yang lain. Istilahnya apa sih? Saya lupa. Mendewakan atau mengagung-agungkan mungkin. Iya itu ada istilahnya. Ada istilahnya apa gitu? Lupa deh saya deh. Yang biasa dipakai. Yeah. Biasanya ada SMS masuk yang bantu saya tentang istilah-istilah ini. Gitu. Kita tunggu aja sih. Tadi ini ada SMS yang masuk saya baca dulu. Yeah. Nah betul kan? Makasih Gi, Mbak Siti di Tangerang mengkultuskan. Oh mengkultuskan. Makasih nih Mbak Siti di Tangerang. Nah, tapi saya pernah serius gitu untuk mencari definisi batasan-batasan mana sehingga seseorang itu disebut mendewakan sesuatu atau seseorang disebut mengkultuskan sesuatu, itu ternyata kabur definisinya. Jadi kadang kita hanya menangkap dengan sekilas, tidak memahaminya secara serius sehingga batasan-batasan mana seseorang itu disebut mendewakan atau mengkultuskan. Dan itu nanti apalagi kalau dihubungkan itu kan syirik misalnya. Nah, kayaknya bukan sepele hal seperti itu. Hal sangat serius, hal yang sangat dampaknya itu akan sangat besar gitu. Karena nanti begitu kita mengatakan seseorang itu dia mendewakan, dia mengkultuskan sesuatu, kemudian terus kita taruh itu label syirik, wah dia sudah berbuat syirik, wah itu sudah hal yang amat serius itu. Nah, karena amat serius, maka kita harus sangat hati-hati. Apa sih maksudnya mendewakan itu? Apa sih maksudnya mengkultuskan itu? Ternyata itu sependek pengalaman saya saja, ternyata definisinya kabur. Apa sih yang maksudnya mengkultuskan? Dia mentaati tanpa reserve misalnya. Loh, lah kalau memang kita sudah cek memang dia itu pantas untuk kita taati, seperti kalau seorang pasien kepada dokternya itu dia kalau sudah yakin dengan dokternya ya dia masih taat tanpa reserve toh. Masa dikasih resep ini harus dimakan setelah harus diminum pil ini 3 kali sehari setelah makan. Kita mau komplain gimana? Yang kita nggak punya dan kita yakin bahwa dia itu dokter yang bijak, dokter yang baik. Dengan dialah saya akan bisa mendapatkan sebab-sebab kesembuhan yang ada pada diri saya. Ya, kalau apakah itu juga disebut mendewakan misalnya? Seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati dalam menilai sesuatu, apalagi menilai sebuah komunitas, apalagi menilai mazhab. Apalagi menilai agama. Kita baru menilai personal yang ada di dalam komunitas itu saja sulit. Apalagi menilai komunitas yang besar gitu ya. Kalau konsepnya
Oh, ini mazhab A punya konsep begini, agama A punya konsep begini. Kemudian kita banding dengan konsep agama lain. Itu jelas jauh lebih mudah. Tapi kalau menilai person, dia sedang mengkultuskan seseorang atau tidak misalnya. Oh, itu tidak sangat mudah, amat sulit. Kita harus melihat latar belakangnya, jelas harus melihat proses ke situnya bagaimana. Kita harus melihat tujuannya apa, motivasinya apa, niatnya bagaimana, dan itu tidak mudah. Kecuali kalau kita mau berpikir sembarang. Biasanya kita berorientasi hasil. Jadi kita melihat, oh dia begini. Wah itu pemimpinnya mati sampai dia menangis sampai gulung komeng misalnya. Wah gitu itu mengkultuskan. Bentar dulu toh. Kita harus tahu prosesnya bagaimana. Jadi kita harus lebih ke orientasi proses, bukan orientasi hasil. Ya. Ada juga kok anak yang ditinggal mati oleh bapak ibunya itu dia gulung komeng. Nangis gitu ya. Ya namanya anak kecil. Jadi dia sedang mengkultuskan bapak ibunya kali. Itu contoh-contoh kalau kita tidak cermat di dalam proses berpikir kita akan rugi sendiri kok, dan juga akan merugikan pihak lain. Nah, jadi komentar saya yang bisa saya sharingkan kepada Mas Boy adalah yang pertama, kita memang harus membanding dalam rangka memilih, karena tidak logis kita memilih tapi tanpa proses membanding, dan tidak logis kita membanding sesuatu tetapi kita belum paham kepada sesuatu yang akan kita banding. Ya. Untuk kita membanding, kita harus tahu dong objek bandingnya. Minimal itu dasar-dasar primernya, prinsip-prinsip primernya. Tapi kalau kita hanya memahami suatu objek itu dengan serampangan, kemudian langsung kita banding, wah ya jelas datanya nggak valid lah. Itu sangat tidak bisa kita andalkan kesimpulan hasil bandingnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kenapa kita tidak langsung ke Rasul saja, agar kita tidak harus bersahabat-sahabat, tidak harus ahlul bait misalnya gitu. Nah, itu ada perintahnya, Mas. Maksudnya kita ini diperintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri kalian mukminin, yaitu ulil amri mukminin yang sering disebut dengan amirul mukminin. Jadi itu ada perintahnya, Mas. Nah, dalam melaksanakan perintah itu orang bisa salah memahami perintahnya, meskipun dia sudah memahami benar perintahnya, tapi dia tidak dalam dirinya tidak supremasi terhadap hukum yang sudah dipahami itu, tapi lebih supremasi kepada kesenangan diri. Ya itu masalah personal lain ya. Dan kita menilai personal itu tidak mudah. Kayaknya itu yang bisa saya sharingkan. Iya, baik. Siwa, sebenarnya sudah banyak yang ingin masuk nih langsung ngobrol sama Siwa. Seperti yang berikut ini Siwa ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam juga untuk Magic Listener yang mendengarkan melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 Pontianak. Langsung saja. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa Bapak? Dengan Mas Din di Bekasi. Oke, silakan langsung saja. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disaringkan Bisa agak keras? Halo? Bisa agak keras? Oh iya. Mohon disaringkan antara sabar dan mempertahankan hak kita. Antara mempertahankan hak kita. Ya misalnya kita dirampok gitu ya, atau istri dibawa lari rahwana misalnya. Bagaimana sikap kita sebagai orang muslim yang baik gitu sih, Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Bisa diulang pertanyaannya? Bapak bisa diulang pertanyaannya Bapak? Oh iya. Mohon disaringkan antara sabar. Oh ya. Dan mempertahankan hak kita. Ya, misalnya begini sih, misalnya kita dirampok, ya, atau istri dibawa lari orang lah katakanlah gitu. Bagaimana sikap kita sebagai orang muslim yang baik? Itu maksud saya. Jelas sih, ya? Ya, saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan Bapak siapa, sorry Bapak? Mas Din di Bekasi. Mas In ya?
Iya. Oke, Dan silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih. sabar. Sabar. Kita sudah sering sih bahas tentang sabar. Sabar itu adalah seseorang yang tangguh di dalam kebenaran. Dalam situasi apapun, deh. Iya, Jadi sabar itu nggak ada batasnya. iya. Dan sabar itu selalu mengasihkan bagi seorang penghamba. Kenapa? Tuhan bersama selalu kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu indah sih, sabar itu mengasihkan, bukan sebuah beban, ya, tapi sebuah sarana menuju. Nah, itu sabar. Tapi kadang-kadang kita kalau pakai definisi yang tersebar di masyarakat pada umumnya, sabar itu hanya manakala kita terbeban. Dan disitulah kita harus sabar. Jadi kalau orang sehat harus sabar nggak dengan kesehatannya? Oh iya, kalau sabar itu kalau sakit, Mas. Kalau sehat ya nggak butuh sabar gitu kan. Jadi sabar hanya manakala kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak suka. Akhirnya nanti ada, kalau sabar didefinisikan, difahami seperti itu, sehingga nanti ya sabar, tapi kan sabar ada batasnya gitu kan. Tapi kalau kita kembali ke bahasa yang teknis, bahwa sabar adalah orang yang tangguh, terdinas, tanggap, itu bahasa militer itu. Tanggap, tangguh, terdinas, selalu dia konsisten dalam kebenaran dalam posisi apapun. Itu disebut sabar. Sehingga sabar itu berlaku setiap saat. Pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, pada saat kaya, pada saat miskin, pada saat suka, pada saat tidak suka, itu sabar harus selalu berserta seorang penghamba Tuhan. Dan itulah salah satu syarat seseorang bisa selalu bersama Tuhan. Dan makanya sabar itu tidak ada batasnya. Terus apa tadi antara sabar dengan Mempertahankan diri. Nah, di dalam mempertahankan diri kita juga harus sabar. Maksudnya kita tidak boleh keluar dari rel kebenaran dalam mempertahankan diri. Kalau di dalam sabar itu kita harus aktif, tetapi dalam mempertahankan diri itu sering disebut dengan kita sikapnya itu lupa lagi tentang istilah ini, saya udah semakin pikun ini. Kita kalau tidak diserang kita nggak boleh nyerang, itu namanya apa toh, Mas Rizky? Bagaimana sih, Wo? Kita kalau tidak diserang nggak boleh kita menyerang. Jadi boleh menyerang hanya dalam rangka mempertahankan diri karena kita diserang. Oke. Itu namanya apa? Apa istilahnya ya? Bukan agresif, tapi apa ya? Lupa lagi. Defensif. Iya. Terima kasih Mas Rizky. Tadi dibantu sama Mbak Siti, sekarang dibantu sama Mas Rizky. Kita ini dalam masalah press terhadap yang tidak sepakat dengan kita, sepanjang yang saya tahu sih dari pelajaran-pelajaran Islam dalam amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, kemudian juga apalagi di dalam kita di dalam perang itu kita hanya boleh defensif, tidak boleh kita melakukan kebalikan dari defensif. Apa Mas Riki? Betul. Apa itu? Halo? Kebalikan defensif apa? Defensif, agresif berarti. Agresif. Iya. Bukan itu sih sebetulnya. Oh, ofensif. Ofensif, ya. Kalau saya lebih suka jadi agresif aja sih, Wo. Ya, ada konsep dalam rangka adanya itu. Jadi kita tidak boleh di dalam pertengkaran kepada siapapun kita di pihak yang ofensif, itu tidak boleh. Ya, tetapi kalau dalam rangka keteladanan, dalam rangka kita sharing informasi, itu kita boleh ofensif. Tetapi kalau sudah terkait kepada benturan, apalagi benturan fisik, terkait dengan itu ada aturan-aturan kita harus pada posisi defensif, yaitu pada saat kita kalau tidak diperangi kita nggak boleh memerangi, gitu lah. Itu pun juga ada aturannya. Tidak, karena saya disakiti maka saya balas menyakiti. Oh tidak, bukan larinya bukan ke situ ya. Tapi kaitannya dengan mempertahankan diri itu kita harus pada posisi
defensif, bukan ofensif. Nah, bagaimana kita bisa disebut defensif pada posisi yang proporsional, yaitu manakala memang kita sudah memenuhi syarat untuk melakukan defensif. Jadi tidak setiap kita diserang kita harus nyerang, enggak. Ada aturan-aturan defensif. Tidak setiap kita digigit anjing kemudian kita ganti gigit anjing, enggak enggak gitu kan. Jadi ada aturan mainnya juga, dan itu kayaknya diatur di dalam fikih, judulnya itu fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Ada nanti juga lebih spesifik lagi, ada pada fikih yang lebih serius, yaitu fikih siasah. Fikih siasah itu mengenai tentang perang dan sebagainya, termasuk kepada mempertahankan diri itu. Nah, kalau kita mempertahankan diri dengan cara yang benar, maka dalam mempertahankan diri itu ada kesabaran. Jadi tidak bisa di-cross-kan bahwa antara sabar dan mempertahankan diri itu dua alternatif yang harus dipilih salah satu. Tidak. Dalam mempertahankan diri, kita harus tetap dengan sabar. Sabar itu harus ada dimanapun. Pada saat kita ofensif, ya, pada hal-hal yang dibolehkan ofensif, dan pada saat kita defensif, pada saat terkait kepada hal-hal yang kita memang diharuskan defensif, tidak boleh ofensif. Nah, itu ada aturan mainnya, yang itu diatur di dalam dunia perfikihan. Ya, tentu untuk memahami aturan ofensif dan defensif tadi yang bagaimana, ya kita harus mempunyai dokter di bidang itu, dokter fikih yang sering disebut dengan mujtahid atau marja. Nah, kalau kita tidak memenuhi syarat dan ikut-ikut masuk ke situ, bergaya menjadi dokter, bergaya menjadi mujtahid, bergaya menjadi marja, yang akan terjadi, ya bayangkan kalau bukan dokter dia ikut merumuskan resep, apa yang terjadi, kan? Apalagi kalau resep itu disebar di masyarakat, nanti menebar racun deh. Kayaknya begitu. Saya kembali dulu kepada Mas Rizky. Baik, terima kasih Siwo. Kita akan istirahat sekitar 1 menit Siwo untuk putar iklan dulu. Boleh. Baik, terima kasih. Ya, dan Magic Listener silakan, setelah ini kita akan kembali bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Kita akan beri sebentar. Telepon akan kita buka lagi nanti di 6332705. Rebut hadiah total 100 juta rupiah. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, 3 pilar kemitraan mengadakan perlombaan penulisan berita feature anti korupsi khusus untuk wartawan cetak, radio, dan televisi. Berhadiah total 100 juta rupiah. Berita feature sudah dimuat di media massa pada tanggal 9 Desember 2007 hingga 9 Januari 2008. Berita harus asli. Informasi lengkap silakan klik di ramakofm.com. Cari beritanya, buat feature-nya, lalu rebut 100 juta rupiahnya. Lomba feature anti korupsi berhadiah total 100 juta rupiah. Persembahan 3 pilar kemitraan dan didukung oleh Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Ayo bersama-sama kita bangkit melawan korupsi. Live streaming on www.ramakofm.com. Supported by provider Internet Central Online. Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Jam 20.45 saat ini Rizky Bahtiar masih bersama Anda di berproses menuju kesejatian diri sampai dengan pukul 21.30 nanti. Masih bersama Siwo Agus Hidayat. Silakan line telepon kita buka lagi di 6332705. Dan selamat malam juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM di Pontianak, Kalimantan Barat. Kita kembali bersama Siwo. Iya, baik. Ini sebenarnya ada SMS yang pengen dibacakan dari tadi, Siwo. Boleh, tapi kalau ada yang masuk lewat bel, didulukan. Betul, didulukan, baik. Ini dari Ibu Siti di Tangerang sepertinya. Ini, Siwo, apakah jiwa itu sama dengan yang sering disebut sebagai alam bawah sadar? Lalu bagaimana caranya agar pikiran sadar kita selalu selaras dengan pikiran alam bawah sadar kita? Antara jiwa dengan bawah sadar. Terus bagaimana? Iya, bagaimana caranya supaya pikiran sadar kita selalu selaras dengan pikiran alam bawah sadar?
sadar dengan bawah sadar. Iya. Belum ada telepon masuk? Belum ada lagi, silakan. Belum ada. Yes, terima kasih Mbak Siti di Tangerang. Kayaknya ini yang bantu. Yang bantu tadi. Tadi ya. Biasanya Mas Heri itu di Tangerang. Gitu. Ada Mas Rudi juga. Mas Oke. Rudi itu sering juga. Saat saya lupa. Saya pernah lupa apa ya? Lawan dari substansi. Pasangan dari substansi itu apa? Akhirnya di SMS. Aksiden. Tapi saya bukanya sudah selesai siaran. Tapi ini sebenarnya ada telepon dulu nih, Siwo. Yuk. Apa langsung gimana? Telepon dulu, SMS dulu? Yuk, telepon masuk. Telepon dulu ya, baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam, Oke, dengan siapa Pak? dengan Yosep di Pasar Baru, Pak. Bapak Yosep di Pasar Baru. Iya, bisa cari sinyal yang agak bagus sedikit Pak Yosep? Iya, baik, Pak. Oke. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon sharingnya, Siwo. Yuk. Ini kan saya pernah di satu majelis taklim Halo, nggak jelas? mengatakan gini. Halo Pak Yosep. Ya, Iya, bisa kurang keras sedikit, silakan. begini, saya pernah di majelis taklim gitu. Ada kalimat yang bunyinya begini. La ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la muda illallah. Itu mohon di-sharingkan, Siwo. Oke. Oke. Bisa diulang? La ilaha illallah la ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Itu aja mungkin, Siwo. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Yosep. Yuk, waalaikumsalam. Iya, silakan coba. Mbak Siti, saya mohon maaf ya, saya menjawab yang masuk lewat telepon dulu. Mudah-mudahan nanti tetap ada waktu untuk Mbak Siti. Iya. Kan menurut aturan mainnya karena kita on air ya, yang on air didulukan. Iya, baik. Tuh. Pak Yosep di Pasar Baru, terima kasih. Pernah mendengar satu istilah dari majelis bahwa ada kalimat la ilaha illallah la maujuda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah, wa la ilaha illallah la ma'buda illallah. Ini sebuah kalimat yang luar biasa. Semuanya mengarah kepada seseorang yang ini bentuk kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah membaca sejarah itu. Dulu itu ada orang yang namanya wah, lupa lagi nih. Aduh ya Allah. Ada seorang sahabat Rasul yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, pernah menggantikan seseorang atas jaminan dia. Jadi ada seseorang pada saat itu kekhalifahan Abu Bakar, ada seorang yang salah, kemudian Abu Dzar itu yang menjadi saksi bahwa gini kayak gitu. Diputuskan oleh pengadilan bahwa seseorang itu salah, maka harus dihukum pancung, gitu, harus dihukum mati. Nah, kemudian ada berita bahwa orang tuanya di sono itu sakit parah atau apa, saya agak lupa. Walhasil akhirnya sang terpidana itu meminta izin beberapa hari untuk menengok orang tuanya, toh itu kesempatan terakhir gitu kan. Nah, pada saat itu kemudian yang secara ringkasnya bahwa hakim tidak membolehkan, tidak mengabulkan permohonan itu. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, karena dia kenal orang yang terhukum tadi, dia mengajukan diri, saya sebagai jaminannya. Akhirnya betul yang sang yang terpidana tadi dia pulang, sampai pada saat jamnya untuk
melaksanakan hukuman pancung, hukuman mati itu, ternyata sang terpidana nggak datang. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari lah yang harus menyerahkan kepalanya untuk dipancung. Sampai pada detik-detik terakhir, jadi tinggal hitungan menit gitu, Abu Dzar Al-Ghifari sudah siap mati, dan beliau mengatakan kalimat ini, La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Dan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Di tengah beliau sedang mengucapkan begitu, tiba-tiba ada pacu kuda, suara pacu kuda datang ke situ. Ternyata yang dijaminkan tadi orang yang terpidana itu datang. Setelah itu maka posisi yang siap mau dipenggal kepalanya tidak lagi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tapi kepada yang dijamin tadi. Melihat ada kejadian seperti itu keluarga yang tadinya menuntut itu mencabut tuntutannya, dan dia meminta kepada hakim untuk tidak dihukum mati tapi membayar denda, bayar kafaroh gitu. Akhirnya dikabulkan sama hakim. Dan anehnya yang terpidana itu terhadap yang menuduh, yang memperkarakan maksudnya, yang menggugat itu akhirnya menjadi saudara yang sangat baik bersama sang tokoh Abu Dzar Al-Ghifari. Itu sedikit cerita penghibur lara terkait dengan yang diangkat oleh Mas Yosef di Pasar Baru. Secara global kurang lebihnya begini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la mawjuda illa anta, la mawjuda illahu, la mawjuda illallah, tidak ada yang maha wujud selain engkau, tidak ada eksistensi selain Allah, la mawjuda illallah, la matluba, tidak ada tujuan. Jadi matlab itu tujuan hidup. Jadi waktu itu yang saya pahami, Abu Dzar melantunkan kalimat ini bahwa tidak ada tujuan apapun selain engkau. La maksuda, tidak ada maksud apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ma'buda illallah. Tidak ada yang pantas disembah. Tidak ada sumber yang perlu dihambai. Tidak ada bentuk penghambaan apapun kecuali engkau, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih terjemahan bebasnya dengan bahasa bebas itu seperti itu. Tetapi bahasa ini sangat teknis, bahasa tauhid yang tingkatnya tidak ringan. Kayaknya untuk masuk memang butuh adanya penjabaran-penjabaran tentang definisi apa yang dimaksudkan dengan wujud di situ, matlub di situ, maksud di situ, dan ma'bud ada di situ. Kurang lebih seperti itu Mas Yosef ya. Jadi ini semua tujuannya adalah peniadaan diri dan menyatunya seseorang dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu, dan saya kembali. Mbak Siti di sana. Iya, pertanyaan Mbak Siti dulu. Jiwa dengan bawah sadar. Ada masa, mungkin kita sebut saja, maaf ya istilah saya mungkin tidak tepat, itu ada begini, kita ini mempunyai unsur jasad dan rohani, ada material dan spiritual, ada batas tipis antara yang raga dengan yang jiwa, itu yang menghubungkan antara jiwa dan raga kita. Jadi ada ada transisi di situ, yaitu fisik yang paling halus dia akan menghubungkan kepada spiritual kita yang paling kasar. Ya. Jadi dunia fisik raga kita yang paling tinggi jangkauan pencapaiannya, jangkauan kemampuannya, dan kita juga mempunyai unsur spiritual yang di makom yang paling rendah. Nah, ada di sisi dua itu, fisik kita yang paling halus dan spiritual kita yang paling kasar, itu ada penghubung. Nah, secara global penghubungnya adalah pikiran. Tapi bisa dipecah lagi, ada pikiran yang sudah disadari, ada pikiran yang belum disadari, atau disebut dengan bawah sadar. Nah,
alam bawah sadar inilah yang akan menghubungkan raga kita dengan jiwa kita. Nah, permasalahannya bagaimanakah agar kita bisa berpikir secara sadar tetapi mampu meraih dunia yang disebut bawah sadar. Jadi dunia bawah sadar itu belum ke spiritual, tapi masih ada di ranah jasad kita yang paling halus. Jadi dia ada di ujung-ujung saraf yang paling lembut. Itu ada bawah sadar. Saraf maksudnya saraf otak ya. Nah, kayaknya sepanjang yang saya tahu, hal yang paling praktis untuk itu adalah tauhid. Apa ini hubungannya tauhid dengan alam bawah sadar ya? Tapi sepanjang yang saya tahu sih, untuk mampu mengeksplorasi hal-hal seperti itu yang paling efektif adalah tauhid, yaitu kefahaman tentang ketuhanan, makrifah tentang ketuhanan, dan kemudian menghayatkan nilai-nilai ketuhanan itu di dalam spiritual kita. Tentu mulainya harus dari ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu logika, dan hal-hal yang sifatnya persepsional. Nah, itu akan sangat mampu menggugah daya bawah sadarnya itu manakala kita menggunakan dominasi ketuhanan. Tetapi kalau kita hanya sekedar menggunakan bentuk egoisme kita,